Langgaritayat ingkang dalu menika tasih nggadhahi wekdal longgar. Kula aturi tindak wonten ing Langgaritayat saperlu kita maos sesarengan wonten ing dalu menika. Saderengipun pangaosan kawiwitan monggo kita maos istighfar sarengan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin jamaah Langgar Hidayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para pengisuh, para alim ulama ingkang kinabekten, monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika kita saged sesarengan lenggahan wonten majelis menika saperlu pengawasan rutin wonten ing malam Selasa leresan dalu menika tanggal 27 Januari bertepatan dengan 28 Rajab. Maghrib niki wau tanggal 22 Rajab. 27 Rajabnya sudah kemarin, tapi tidak mengurangi semangat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saged lenggahan wonten majelis menika wonten kirang setunggal menapa. Mugi-mugi anggen kita sesarengan salat jamaah Isya lan lajeng pengaosan dalu menika tansah pinaringan rahmat dan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam mugi sholawat monggo kita aturaken dumateng junjungan kita inggih menika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng keluarganipun, para sahabat sahabiahipun lan para pengikutipun fa insyaallah lan panjenengan sami mugi-mugi saestu termasuk umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bijang wonten ing alam akhirat saged pinanggih lan pikantuk syafaat saking beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah Langgar Hidayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bulan Rajab dan bulan Sya'ban salah satu juga bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu malam yakni tanggal 27 Rajab ada peristiwa besar bagi umat Islam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perjalanan dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dilanjutkan sampai Sidratul Muntaha di langit sana. Nah, berawal dari meninggalnya istri beliau yakni Sayyidah Khadijah, yakni di bulan suci Ramadan, tepatnya tahun ke-10 kenabian. Artinya bukan tahun ke-10 Hijriah ya, tapi tahun ke-10 kenabian. Artinya tahun ke-10 sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Meninggalnya Siti Khadijah, istri yang sangat beliau cintai, ya. Istri yang sebagai pengayom suami, istri yang menjadi pengadem suami. Jikalau suaminya merasa tertekan dalam dakwah, membutuhkan sesuatu dan membutuhkan seseorang untuk curhat, untuk sharing dan lain sebagainya, maka istrinya Sayyidah Khadijah tersedia dengan baik. Beliau merupakan istri yang solihah, istri yang betul-betul dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ketika Sayyidah Khadijah, betapa sedihnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun pada tahun tersebut juga selain meninggalnya Sayyidah Khadijah, disusul meninggalnya yakni paman baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni Abu Thalib. Paman yang senantiasa menjaga beliau, melindungi beliau, membela beliau ketika dakwah itu berlangsung di Mekah. Ya, apabila ada orang-orang kaum kafir Quraisy mau mengganggu baginda Muhammad SAW, maka Abu Thalib lah yang menjadi
garda terdepan untuk menghalau atau melindungi baginda Muhammad SAW. Dan saat itu, tahun itu setelah sepeninggal istrinya Sayyidah Khadijah, Abu Thalib pun juga meninggal. Dua sosok yang menjadi selama ini pelindung dan penolong ketika beliau berdakwah di Mekah. Dan kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kedua hamba Allah tersebut. Maka kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yang namanya manusia selama ini ada bentengnya, enggak punya benteng. Kemudian beliau berpikir ada salah satu salah satu kaum atau salah satu golongan yang berada di Mekah, yang berada tepatnya di Thaif, yakni Bani Thaqif, yang menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bani atau kelompok tersebut berpeluang bisa menjadi pengganti Abu Thalib dan juga Sayyidah Khadijah. Artinya pendukung dakwah Nabi SAW. Akhirnya berangkatlah beliau baginda Nabi SAW bersama ajudannya menuju ke Thaif dengan harapan akan silaturahim ke Bani Thaqif, berharap agar Bani Thaqif bisa menerima dakwah beliau dan juga mensupport. Namun ternyata harapan itu bertepuk sebelah tangan, karena yang terjadi justru malah Bani Thaqif yang berada di Thaif ini mengusir baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mengusir baginda, dan tidak hanya mengusir, tapi mengejar dan bahkan melempari batu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun terluka dan berdarah. Dan pada saat itu malaikat Jibril melihat kejadian tersebut dan sebenarnya amat marah malaikat Jibril itu. Sampai akhirnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, perintahkanlah sesuatu kepadaku, maka pasti akan aku laksanakan. Jikalau engkau memerintahkan aku untuk mengambil gunung ini, kemudian aku timpakan kepada Bani Thaqif yang berada di Thaif tersebut, maka akan aku lakukan." Namun apa yang disampaikan baginda Nabi SAW? Yang disampaikan baginda Nabi, "Wahai Jibril, jangan kamu lakukan. Karena mereka melakukan ini semua, yakni mengejar-ngejar sampai melempari batu, sampai Rasulullah terluka, bisa jadi karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam ini bagaimana. Mereka belum tahu Islam ini bagaimana. Janganlah kamu melakukan itu. Harapanku semoga kalaupun tidak saat ini, maka aku berharap keturunan-keturunan dari Bani Thaqif yang berada di Thaif ini menjadi pemeluk-pemeluk Islam, menjadi generasi-generasi muslim yang bagus." Itu jawaban baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan fakta kenyataannya saat ini di Bani Thaqif itu penduduknya muslim semuanya juga, dan menjadi pejuang-pejuang di sana. Daerah Thaif itu kalau di Mekah itu bagian dingin, daerah yang dingin itu di Thaif. Kalau kita di sini kayak di Tawangmangu gitu. Nah, kalau di Mekah itu daerah yang dingin itu di daerah Thaif. Di sana daerahnya subur, dingin. Ternyata ada juga yang kayak gitu ya. Jadi tidak dibayangkan bahwa kalau neng Arab itu tandus kabeh, enggak, tapi di daerah Thaif ini subur dan dingin awalnya. Kembali lagi, jadi betapa sedihnya baginda Nabi SAW setelah ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, kemudian beliau mencari suaka ke Bani Thaqif di daerah Thaif, tapi ternyata dikejar-kejar sampai dilempari batu, diusir. Maka kemudian baginda Nabi SAW berdoa kepada Allah yang intinya adalah, kemana lagi aku harus melangkah ya Allah. Andai kata itu jauh, kalau memang itu membuat engkau tidak marah kepadaku, maka akan aku lakukan. Itu bahasanya bahasa merujuk, merujuk itu mengiba kepada Allah. Ya Allah, tang budi meleh ya Allah, engkau ambil Khadijahku, engkau ambil Abu Thalibku, dan aku mencari suaka perlindungan untuk menunjang dakwah ke Bani Thaqif pun ternyata tidak terjadi. Terus kemana lagi? Nah, disitulah ternyata bahwa pelajaran untuk kita, bahwa segala hal apakah itu perlindungan, pertolongan, maka hendaklah kita hanya gantungkan kepada Allah SWT. Maka dari situ peran Allah ingin mengundang beliau
mengundang baginda Nabi SAW akan ditunjukkan dan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan Isra dan Mi'raj beliau malam itu. Ya. Singkat cerita, ketika sepulang dari Bani Thaqif dari daerah Taif kembali ke Makkah, ya. Kemudian dikala beliau istirahat, turunlah malaikat Jibril, terbukalah pintu atap rumahnya. Kemudian Jibril datang menemui beliau dengan membawa sebuah bejana yang terbuat dari emas. Ya. Dan isinya adalah hikmah dan iman. Kemudian malaikat Jibril membedah dada Rasulullah SAW, dibedah dadanya. Ya, kemudian diambil hatinya, diambil qalbunya, dan kemudian dicucilah hati baginda Muhammad SAW dengan air Zam-Zam. Setelah hatinya bersih, kemudian malaikat Jibril isi hati beliau, qalbu beliau itu dengan hikmah dan iman tadi yang dibawa dengan bejana yang terbuat dari emas. Setelah semua dimasukkan ke dada Nabi SAW, ke kalbu Nabi SAW, kemudian hati beliau dikembalikan lagi ke tempatnya dan menutup kembali dada baginda Nabi SAW. Dicuci dulu, dibersihkan dulu, dan diberikan hikmah dan iman. Setelah selesai, kemudian mulailah perjalanan baginda Nabi SAW bersama Jibril. Baginda Nabi diminta untuk naik sebuah kendaraan yang sering kita dengar. Para guru-guru kita, para ulama menyampaikan nama kendaraannya buruk, ya. Buruk, tidak ditemani Pak Rok. Bercanda. Jadi buruk itu digambarkan jadi seperti sebuah hewan kuda dan punya sayap. Dan subhanallah, sekali mengepakkan sayapnya langsung bus itu. Tidak kalah dengan kereta cepat yang ada di Jakarta, bus. Lebih cepat kendaraan buruk, karena dengan secepat kilat Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di situ. Singkat cerita, sampailah baginda Nabi SAW di Masjidil Aqsa. Kemudian baginda Nabi sholat 2 rakaat dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke langit, ya, ke Sidratul Muntaha. Namun dalam perjalanannya ketika Nabi SAW berangkat dari Masjidil Aqsa Palestina, ya, kemudian ketika sampai di pintu langit yang pertama, ya, kemudian malaikat Jibril membawa Nabi SAW untuk bertemu penjaga langit yang pertama, yakni bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu kelas tok kamangan gitu ya. Kulon nuwun rumiyin. Sebelum masuk ke lantai yang ketujuh, di langit yang pertama, beliau kulon nuwun dulu sama yang ada di langit pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian bertanya Rasulullah SAW kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah beliau itu? Kemudian Jibril menyampaikan bahwa itu Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Nabi Adam kita ketahui bersama adalah manusia pertama di bumi, ya. Manusia yang pertama di bumi bersama Siti Hawa, atau manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Dari Adam dan Hawa itulah manusia-manusia terlahir dan berkembang biak di bumi. Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam, di sebelah kanan belakang beliau itu ada sekelompok manusia. Dan juga di sebelah kiri Nabi Adam AS juga ada sekelompok manusia. Ketika Nabi Adam menengok sebelah kanan, kemudian Nabi Adam tersenyum dan tertawa bahagia. Akan tetapi ketika beliau melihat ke sebelah kiri, beliau sedih dan menangis. Kemudian ditanya malaikat oleh baginda Nabi, kenapa Nabi Adam kok seperti itu? Ketika melihat sebelah kanan, beliau tersenyum dan tertawa, tapi ketika melihat sebelah kiri, beliau menangis dan bersedih. Kemudian dijawablah, tahuilah wahai Rasulullah bahwa yang berada di sebelah kanan beliau itu adalah keturunan beliau yang menjadi ahli surga. Jadi manusia hamba-hamba Allah yang selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan sedangkan orang-orang yang berada di sebelah kiri beliau itu adalah keturunan beliau yang ingkar, yang tidak taat. Ya, sehingga mereka menjadi ahli neraka. Maka beliau pun sedih ketika ada anak keturunannya yang masuk ke neraka. Kita bayangkan misalnya kalau gambar sekarang, semuanya kan anaknya Nabi Adam.
Jadi misalnya ada anak Nabi Adam yang korupsi, maka nanti yang yang menangkap juga anak Nabi Adam, ya. Yang mengadili juga anak Nabi Adam. Jikalau ada anak Nabi Adam yang berbuat mursal, nanti yang akan menghakimi, menghukum juga anak Nabi Adam. Jadi antar anak Nabi Adam ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Gambarannya seperti itu. Setelah selesai di situ secukupnya, kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya. Kemudian beliau mengucapkan salam sebagaimana di awal tadi, dan Nabi Isa dan Nabi Yahya pun juga mengucap salam. Singkat cerita, bercengkrama sebentar di situ, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Yusuf, Nabi yang pripun Bu? Pripun Pak? Nabi yang mempunyai sifat gimana? Mempunyai karakter ciri yang bagaimana? Nabi Yusuf niku pripun cirinya? Yang kita kenal Nabi Yusuf niku pripun Bu? Napa Bu? Ganteng ya? Bagus ini. Tampan ya. Tampan sekali itu Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan digambarkan dalam sebuah riwayat, tampannya Nabi Yusuf itu sehingga membuat wanita-wanita terkesima. Terkesimanya seperti apa? Apabila pernah dalam sebuah kejadian di kerajaan, ketika Nabi Yusuf berjalan di depan para wanita-wanita, di mana ada sekelompok wanita yang berada di sekitar itu sedang mengupas buah, ya. Mengepas buah sampai tangannya pun keperang. Wah, bahasanya Jawa keperang. Bahasa Indonesia apa ini? Keriris ya. Sampai teriris pun tidak terasa si perempuan itu kalau tangannya keiris. Karena apa? Karena terkesima dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu tampannya Nabi Yusuf sampai menghipnotis para wanita itu. Nanti bahasanya saat ini nampak ngecas. Masya Allah. Anaknya aja subhanallah. Selain ketampanannya, Nabi Yusuf mempunyai sifat yang seperti apa? Nabi Yusuf itu nabi yang mempunyai sifat penyabar. Ya, kita sering dengar juga ya dari kisah Nabi Yusuf ketika kecil, beliau itu adalah anak kesayangannya bapaknya, yakni Nabi Yakub. Ya, sampai saudara-saudaranya itu banyak, ada 12 orang. Termasuk juga Bunyamin. Bunyamin itu keturunan Nabi Yakub juga, tapi yang menyayangi Nabi Yusuf. Tapi kakak-kakaknya yang lainnya pada iri sama Nabi Yusuf. Kenapa iri? Karena Nabi Yusuf itu ganteng, soleh, nurut, wis pokoknya kabeh kebaikan berada di Nabi Yusuf. Sampai suatu saat saudara-saudaranya itu yang iri sama Nabi Yusuf membuat rekayasa. Gowo neng gone hutan, cemplung neng gone sumur, ya kan? Tapi dilaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan binatang buas, sehingga bajunya dibuat compang-camping gitu ya, dilaporkan. Dan ketika ayahnya mendengar dari saudara-saudara yang ngapusi itu bahwa Nabi Yusuf dimakan ini, sebenarnya nggak percaya, tapi ya apalagi gimana lagi, sampai sedihnya ayahnya itu sampai membuat matanya tidak bisa melihat lagi sampai kehabisan air mata. Ya, Nabi Yusuf yang dicemplungkan di sumur kemudian diselamatkan oleh kelompok orang yang lewat di situ, kemudian dijadikan budak, dibawa ke kota, sehingga cerita di kota itu nanti sampai masuk ke kerajaan, ya, sampai kemudian tumbuh karena beliau juga cerdas, beliau juga pinter, sempat masuk ke dalam istana, kemudian di situ digoda oleh wanita yang bernama siapa? Zulaikha. Ya, Zulaikha itu juga perempuan yang sangat cantik jelita, luar biasa. Bahkan digambarkan ketika Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf berada dalam satu kamar, diajak bermaksiat oleh Siti Zulaikha, sebenarnya naluri Nabi Yusuf sebagai seorang laki-laki itu juga tertarik dengan Zulaikha. Tapi karena keimanan beliau yang beliau miliki, kemudian beliau takut untuk melakukan maksiat di situ. Sampai berusaha melarikan diri, kemudian ditariklah baju dari Nabi Yusuf bagian belakang sampai robek. Tapi
Apa daya ketika bertemu di dalam forum malah kebalikannya. Siti Zulaikha memfitnah bahwa dia yang akan diruda paksa atau dipaksa oleh Nabi Yusuf. Tapi terus kemudian dengan rasional, kalau memang Nabi Yusuf memaksa, nggak mungkin bajunya robek bagian belakang. Kalau justru karena Zulaikha lah yang memaksa dengan mengejar Nabi Yusuf, dibuktikan dengan sobeknya baju belakang Nabi Yusuf, bahwa di situ ketahuan bahwa Siti Zulaikha lah yang menggoda Yusuf. Itu pun juga sabar. Tapi Yusuf sempat dipenjara juga. Ya, kisah dari awal ya, yang mulai kecil sampai dewasa dengan ujian-ujian seperti itu, beliau tetap menjalani dengan sabar dan tabah, dengan tawakal kepada Allah. Itulah salah satu ciri khas juga Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketampanannya Nabi Yusuf masih kalah dengan ketampanannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke langit yang keempat. Beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, Nabi yang alim. Beliau sangat alim dan juga mempunyai derajat yang tinggi. Ya, mempunyai derajat yang tinggi. Beliau memberikan salam. Kemudian juga melanjutkan perjalanan lagi ke langit yang kelima. Beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun itu sinten? Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Jadi teman seperjuangannya Nabi Musa. Termasuk juga perjuangan ketika melawan Firaun di situ. Jadi kaum Nabi Harun dan Nabi Musa itu sama, yakni siapa? Bani Israel. Melawan perbudakan sewaktu Bani Israel itu ada di sana. Jadi perbudakan itu dilawan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, masuk ke langit yang ketujuh, beliau baginda Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa itu kan ya tadi kaumnya Bani Israel. Jadi karakter yang hidup ketika Bani Israel itu salah satu karakternya adalah sering maidu, sering takok, gitu ya. Nah itu juga nanti dilakukan oleh Nabi Musa juga. Singkat cerita, setelah ketemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6 menuju langit yang ke-7, baginda Nabi SAW bertemu dengan bapaknya para nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena melalui Nabi Ibrahim ini mempunyai dua keturunan, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari dua nabi ini maka turunlah dzurriyyah nabi. Nabi Ishak menurunkan keturunan Nabi Yakub dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail tidak menurunkan nabi dan rasul, tapi keturunannya itu nantilah yang akan melahirkan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dari situ. Dan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, beliau senang. Karena apa? Karena wajahnya mirip dengan Nabi Ibrahim. Dari nabi-nabi yang dilewati tadi, ya, yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini berarti aku turunannya tenan, orang apusi gitu. Jadi memang betul Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan setelah ketemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, tidak ditemani dengan Jibril, karena beliau yang mendapatkan undangan khusus dan Jibril pun tidak bisa masuk ke sana. Akhirnya singkat cerita, ketika bertemu dengan Allah, Rasulullah SAW mendapatkan perintah nopo? Perintah sholat. Sholat berapa kali? 50 kali atau 50 rakaat? 50 kali atau 50 rakaat, Bu? Hah? Nah, 50 waktu Bu, atau 50 kali, coba bayangkan. 50 kali atau 50 waktu. Sekarang ini kita 5 waktu. Kalau dulu 50 waktu, bukan 50 rakaat. 50 waktu sholat, bayangkan. Nah, setiap waktu sholat kita 2 rakaat, berarti sehari semalam kita sholat 100 rakaat. Bayangkan, kalau sholat 100 rakaat niku sedina niku pripun Bu Pak? Itu kalau 2 rakaat saja dalam satu waktu. Lah kalau satu waktu Allah perintahkan 4 rakaat. Papat ping 50 berarti pinten? 200 rakaat. Kita bayangkan kalau sehari semalam kita sholat 200 rakaat, kaya napa?
Kaya napa? Sakniki sing salat tarawih 23 rakaat men nggih. Kaya napa? Lah niku nek ping 200 rakaat kaya napa terusan? Terus dengkule terus pripun? Dengkule dadi dengkelen gitu. Wah, lah nggih dereng enten asam urate, dereng enten sendine gitu. Nah, ini kita bayangkan. 50 rakaat itu waktu pertama kali baginda Nabi menerima waktu sholat, diterima oleh Nabi. Terus kemudian beliau mau turun ke bumi. Di langit yang ke-6 dicegat oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, kowe mau bar ketemu Gusti Allah, nggawa olah-olah apa? Ditanya oleh Nabi Musa. Aku didhawuhi anu Mas, gampangane kan itu. Nabi Musa kan lebih tua, nang kan ngomong sama adiknya, makanya gitu. Hai Muhammad, kamu membawa apa dari bertemu dengan Allah? Oh, tadi aku sama Allah diperintahkan sholat bersama umatku. Berapa waktu? 50 waktu. Kemudian Nabi Musa menyampaikan, umatku ki lho sing luwih gagah, luwih gede, luwih kuat timbange umat. Mungkin kon nglakoni 50 waktu ki ora mampu. Apa meneh umatmu? Ngoten niku. Balik nang dhuwur. Nyuwun pengurangan, negosiasi. Betul. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah, bersujud kepada Allah, caranya dulu bersujud kepada Allah, kemudian meminta keringanan sama Allah. Dan oleh Allah dikabulkan, dikurangi 5 waktu. Dikurangi 5 waktu, jadi pinten? 45. Turun lagi, dicegat lagi dari Nabi Musa. Piye? Dadi piro? 45. Enggak meneh rung iso, rung mampu. Kayak gitu terus. Sampai posisinya 5 waktu. Sampai 5 waktu. Bayangkan dari 50 waktu negosiasi sampai menjadi 5 waktu sholat. Itu pun Nabi Musa masih ngendikan iji urung mampu ya mat nyuwono keringanan. Tapi ketika sudah sampai 5 waktu, baginda Nabi sudah. Aku malu kepada Allah kalau mau masih minta keringanan lagi. Ini akhirnya 5 waktu ini diterima oleh baginda Nabi SAW dan kita sebagai umatnya konsekuensinya ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulullah maka harus melaksanakan 5 waktu sholat ini. Nah, nek kalau sekarang masih ada yang nego lagi tentang sholat 5 waktu, niku wis terlalu. Carane Roma Irama terlalu. Sudah dinegukan oleh Nabi Muhammad dari 50 waktu menjadi 5 waktu aja dinego meneh. Aku ora sedina sewengi mung 3 wektu wae lah. Sing angel subuh, sing gampang zuhur, ngasar, maghrib wis ngono tok wae. Terlalu nek ngoten niku. Nggih. Tapi perlu kita ketahui jamaah bahwa sholat 5 waktu yang sudah ditetapkan dan sudah deal gitu ya. Itu pahalanya sama seperti pahala menjalankan sholat 50 waktu. Itulah keutamaan dan keistimewaan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW di situ. Walaupun kita sholat 5 waktu dok, tapi pahalanya sama seperti sholat 50 waktu. Ndak kok sing 200 rakaat nomor 100 rakaat niku sing gawe dengkelen apa mboten niku. Sami niku bayangan betapa sayangnya Allah kepada baginda Nabi bersama umatnya di situ. Nah, sepulang dari Mi'raj dari Sidratul Muntaha, baginda Nabi turun lagi kembali ke Makkah. Ketika sampai di Mekah, kemudian beliau menceritakan kepada khalayak umum. Dan yang terjadi adalah, Masya Allah, banyak orang yang sebelumnya beriman kepada Nabi, malah kemudian menjadi murtad. Karena melihat Nabi ini termakan hasutan dari orang-orang kafir Quraisy. Wah, Muhammad itu tambah edan, mosok ya iso. Saka Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa baru kuwi munggah nang langit itu balik neh sewengi tok, ora mungkin Muhammad tambah edan ki wis ora karuan, pikirannya wis ora karuan kan gitu. Maka itu yang terjadi kalau orang yang masih belum kuat imannya, maka dia kembali keluar lagi, tidak mengimani hal tersebut. Yang mengimani langsung seperti Abu Bakar As-Siddiq langsung, ya, saya mengimani dan saya percaya apa yang barusan dilalui oleh Muhammad SAW di situ. Nah ini bab masalah keimanan memang. Gampangannya ngeten deh. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu kan dimensi manusia ya. Dimensi manusia yang masuk ke dimensi malakut. Dimensi manusia itu kan butuh ruang dan waktu. Nggih mboten. Kita itu butuh ruang dan ada waktu. Kalau mau memulai sesuatu pasti ada mulainya kapan, berakhirnya kapan. Itu namanya dimensi waktu.
Dan tempatnya di mana? Itu misalnya tempatnya di Solo, oh berarti dimensi waktunya di Solo. Oh, umrah naik Mekah, oh berarti di Mekah. Itu dimensi tempat. Nah, manusia itu butuh itu. Kalau alam malakut tidak perlu dimensi ruang dan waktu, plus. Nah, ini bisa kita contohkan misalnya secara logika. Misalnya begini. Pak Budi itu seorang yang alim gitu. Nah, suatu pagi habis sholat subuh beliau itu nyentel ke bajunya di tembok di tempat beliau nyentel ke baju di situ. Kemudian datang semut masuk ke sakunya bajunya Pak Budi tersebut. Ya. Nah, Pak Budi tadi melepas baju karena mau mandi. Kemudian masuklah semut tadi di kantongan Pak Budi, nggak ada yang lihat. Jadi si semut itu sembunyi di bajunya Pak Budi. Nah, pada hari itu Pak Budi itu mau pergi ke Semarang dalam rangka mau menyerahkan undangan misalnya. Nah, makanya setelah subuh kemudian pulang, persiapan mandi, nyadar lagi kelambi, semutnya melebu. Setelah selesai mandi, pakai baju itu lagi dipakai dan kemudian perjalanan ke Semarang. Perjalanan ke Semarang. Dari Solo Semarang kan cuma sebentar, cuma 1,5 jam lewat tol. Akhirnya Pak Budi berangkat jam 6:30 berangkat. Berangkat sampai sana jam 8, kemudian bertamu sebentar sampai 8:30, balik lagi sampai sini jam 10. Sampai Solo lagi jam 10, berangkat tadi 6:30. Setelah sampai Solo, bajunya lagi dicopot, dicendal ke semut tadi keluar. Tek. Nah, selama di Semarang tadi, semut tadi sempat keluar ingo-ingo, oh nonton, oh kining Semarang ini gitu. Nonton. Kemudian mungkin sempat turun ya, ketemu sama semut-semut sana, setengah jam buat semut kan lama nggih. Setengah jam. Kemudian setelah setengah jam mau pulang, naik lagi masuk ke saku lagi. Kemudian ikut pulang, sampai di Solo lagi jam 10. Kemudian setelah sampai di Solo, Pak Budi tadi nyender ke kelambi lagi, terus semut tadi keluar, ketemu sama temannya cerita, aku mau bar soko Semarang. Konco-koncone semut bilang, ra mungkin, kowe kok nang Solo nang Semarang lagi wae, aku mau budal kowe esuk jam 6:30 itu tekan kene jam 10, mosok jam 6:30 budal terus nang kene jam 10 wis tekan. Secara rasional semut pasti berbicara nggak mungkin, iya kan? Nggak mungkin lah, kowe melaku kok kene tekan Sarpon ngono butuh waktu suwe apa meneh tekan Semarang terus kowe balik rene cepet men ra mungkin. Tapi kalau kita tahu dengan dimensi manusia yang dilakukan semut itu terjadi nggak? Betul-betul terjadi. Nah ini juga kalau Allah mau memperjalankan baginda Nabi Isra Mi'raj di alam malakut, ya, alam yang tidak berdimensi waktu dan ruang itu bisa, sangat bisa. Dengan ilustrasi tadi, semut dimasukkan dalam dimensi manusia. Tebok neneng kelambi, gur kene Solo Semarang kan waduh, biyangan nek tinggi semut gitu. Nah, itu kalau kita bisa dengan mengkiaskan seperti itu, kita bisa berpikir, oh, ya sangat mungkin kalau Allah memang mau memperjalankan baginda Nabi dari gur saka bumi gur teko Sidratul Muntaha itu sangat mungkin, kecil sekali. Nah, itu bab masalah iman. Dari hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama bahwa Allah memperjalankan baginda Nabi sebagaimana dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Subhana, kalimat subhana yang artinya maha suci Allah. Allah itu menyebut dirinya maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Allah itu sang Khalik. Tidak ada satupun yang menyamai beliau. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyamai tersebut. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu sang pencipta. Allah itu beda dengan makhluk. Jadi Allah, kemahasuciannya Allah itu terbebas. Beliau itu terbebas dari hal-hal yang syirik, yang menyekutukan beliau. Dan juga beliau terbebas dari hal-hal yang
sifatnya sama dengan makhluknya. Beliau terhindar dari hal-hal tersebut. Makanya beliau Maha Suci. Beliau menyebutkan beliau sendiri adalah Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang memperjalankan, ya. Subhanalladzi asra, perjalanan bi'abdihi, seorang hamba, lailan, pada malam hari. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Jadi kalau misalnya ada orang cerita Isra Mi'raj siang hari, niku hoak. Hoak, wira ngerti, enggak belajar. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan pada malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya itu perjalanan Isra. Yang disebutkan dalam surat Al-Isra itu hanya Isra saja. Mi'rajnya tidak ada di surat itu. Mi'rajnya ada di surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazratan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indahu jannatul ma'wa. Bahwa Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha itu di sekelilingnya banyak surga-surga. Situ. Nah, makanya gambaran Sidratul Muntaha itu kayak gitu. Pokoknya cedak harus surga mereka. Nah, bab yang pertama itu bab masalah kita mengimani perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah hikmahnya adalah sholat tersebut. Jadi semua rukun Islam itu diperintahkan Allah melalui malaikat Jibril kecuali sholat. Satu-satunya rukun Islam yang langsung mandatnya dari Allah kepada baginda Nabi SAW adalah sholat. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Makanya kita jangan sampai nyepelek ke sholat. Napa meneh ninggal ke sholat. Auzubillahi min dzalik. Sholat itu adalah pondasi kita. Sholat itu adalah dasar kita. Pondasi itu adalah sesuatu yang pokok dan penting. Kalau rumah tidak ada pondasi, maka mudah roboh. Nah, kalau bangunan itu tidak ada pondasi, maka bangunan itu mudah roboh. Sama dengan keislaman kita. Kalau kita menyatakan diri seorang muslim, maka sholat kita harus benar. Kenapa? Kalau sholat kita tidak benar, maka Islam kita mudah roboh, mudah goyah. Nah, itu yang catatan paling penting. Tidak usah berbicara yang lain. Yang pertama yang harus diperbaiki adalah sholat kita. Maka jaga sholat kita dengan baik. Dengan cara bagaimana? Melaksanakan sholat itu pada awal waktu, berjamaah, dan di masjid untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu boleh di rumah. Tapi yang jelas awal waktu berjamaah itu yang paling pokok dan paling utama. Oke. Terus kemudian kita membiasakan juga dengan menambah sholat rawatibnya, sholat sunnah rawatib. yakni sholat pengantar, sholat fardu. Supaya apa? Supaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita melaksanakan sholat fardu. Bu, Pak, sering betul Pak ketika sholat nisa nih wala Allahu Akbar lagi doa iftitah napa wis rampung terus Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kelingan. Duh, mau udan burung tak entas bagian lagi tak entas bagian tok. Utawa wah sandal kulite mau jeneng jaba nek terus kodanan piye. Wah ki mau kunci motore jek cementel terus itu tak cabut. Nah, sholat kita masih sering enggak kayak gitu? Nah, jujur saja. Masih, makanya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan ketika kita melaksanakan sholat tersebut ditutupi dengan sholat sunnah rawatib itu tadi. Sholat sunnah rawatib niku napa mawon? 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Minimal itu. Ya, ada 10 rakaat. Ada riwayat yang lain 12 rakaat meriwayatkan. Kalau 12 rakaat itu berarti sebelum zuhur 4 rakaat. Monggo. Tapi yang jelas 10 rakaat sholat sunnah rawatib itu sebisa mungkin kita juga lakukan. Ya, begitu pentingnya sholat. Kemudian juga sholat qiyamul lail kita biasakan di sepertiga malam terakhir. Ora ketang rong rakaat karo sak rakaat enggak apa-apa. Kan minimal sholat qiyamul lail cuma itu. 2 rakaat qiyamul lail, 1 rakaat witir. Dah nggak bisa mendawamkan 11 rakaat atau 23 rakaat, 3 rakaat tok itu nggak apa-apa. Daripada mboten sama sekali. Itu biasakan. Kalau orang-orang yang bangun malam secara istiqomah, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Bagi orang-orang yang ahli tahajud, ahli qiyamul lail, maka Allah tempatkan maqamam mahmudah, tempat yang mulia, tempat yang terhormat yang sudah Allah siapkan bagi hamba tersebut. Maka bersyukurlah dan beruntunglah kita yang sudah bisa mendawamkan itu. Tapi jangan sampai menjadi riya, sum'ah atau takabur ketika kita melakukannya. Kita melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang kita nikmati Allah Subhanahu wa taala, dua pokok utama itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW dan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan betul-betul juga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hal ini juga kita lakukan sebagai persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang tidak terasa tinggal sekitar 1 bulan lebih 2 atau 3 hari. Makanya kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan apa? Memperbaiki sholat, kemudian juga menambah sunnahnya, bisa Senin Kamis ditambah Ayyamul Bid, ya, supaya apa? Supaya badan kita ini bisa beradaptasi, bisa mempersiapkan diri, serta ruhiyah kita juga lebih siap. Kita perbanyak tilawah kita supaya nanti ketika masuk Ramadan kita sudah lancar dan siap untuk fight, mengoptimalkan hari-hari, menit demi menit, jam demi jam, detik demi detik selama di bulan suci Ramadan untuk senantiasa beramal soleh. Dengan tujuan akhir adalah la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Moga kita tutupkan di sesarengan ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Fatihah. Maka dene kang saged kula aturaken kirang langkung penyuwun agung ing pangapunten usikum wa nafsi wa iyya bi taqwallah. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.